habis kamu Rena. Kalau emang tuyul ya tuyul. Tapi kenapa begini caranya? Kalau nggak suka sama saya, sama keluarga saya, datang ke saya. Penjual tuyul nih. Khusus untuk tuyul Mesir, Aki patok harga 1,7 miliar. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini sedikit berbeda, geng. Setup kamarnya sebenarnya nggak setup kamar sih, tapi cuma apa ya, sudut shootnya atau angle-nya tuh gua bedain karena pengen lebih santuy aja hari ini ya, lebih santuy gitu ya. Oke, geng, hari ini kita akan membahas persoalan dunia gaib, geng, yaitu santet dan tuyul. Oke, ini kejadiannya sangat sedih banget, terjadi sama seorang ibu-ibu pekerja warung gitu ya, yang uangnya hilang, terus dia menemukan sebuah jimat yang katanya gara-gara jimat itu uang tabungan dia bisa hilang. Oke, coba kita langsung react aja sekarang kejadiannya ini. Oke, let's go. Terima kasih Kamar Jerry, HP ini sangat berguna. Terima kasih kalian, HP ini sangat berguna bagi keluarga. Geng, di Kamar Jerry kita akan mengadakan giveaway. Hadiah yang menarik banget nih, geng. Handphone. Pasti kalian mau kan? Caranya gampang banget, geng. Pertama, subscribe channel ini, lalu follow Instagram aku, Jerry Taufik Lizam, dan kalian tinggalkan komentar paling menarik di video ini. Untuk komentar paling menarik akan memenangkan handphone ini. Kalau ketahuan gak follow dan subscribe, bisa menang. Oke? Untuk setiap pemenang akan diumumkan setiap minggunya, geng. Semoga beruntung dan semoga kalian menjadi salah satu pemenangnya. Oke, geng. Selamat mencoba. Di sini udah ada videonya nih, geng, kita bisa lihat ya. Assalamualaikum. Maaf ya, Say. Ini bukannya mau ngasih tahu keburukan orang, cuman astagfirullahaladzim aja. Ini bulan puasa masih ada aja yang mau baru, ngerjain Ramadan. usaha orang ya. Jelas banget mau ngancurin usaha orang. Ini isinya di dalam celengan Aska. Di dalam celengan Aska, niatnya mau dibongkar, ternyata uangnya berkurang. Setelah berkurang uangnya, aku nemuin ini posisinya dilipat-lipat ya, Say. Ini dilipat-lipat uangnya. Bentuknya segini. Wah, ini bentuknya begini. Tangan ini bentuknya begini. Ini demi Allah saya nangis. Nggak nyangka aja bulan Ramadan masih tega orang jahat sama usaha saya. Ini posisi begini penuh dengan staples ya. Ini uang penuh dengan staples, tuh masih ada penuh dengan staples. Saya nggak tahu lihat jahatnya apa. Dibuka sama suami saya, uang di celengan udah berkurang ya. Uang di celengan udah berkurang. Ini saya buka. Nauzubillah min zalik, isinya pasir. Isinya pasir. Pasir apa saya nggak tahu. Yang jelas ini ada tanggal lahir saya. 220682 stay. Tapi di sini ada lagi tulisan. Ini banyak yang baca. Ini tulisan terbalik. Mau ngapain? Nggak ada kerjaan ini lagi. Ada. Jahat banget Tante Putri, demi Allah jahat banget orangnya. Ini puasa, Say. Sadar-sadar kalau mau ngejahatin orang. Astagfirullah. Ini kelihatan banget tulisannya kalau kita baca tulisan terbalik ya. Ini dibikin tulisannya habis apa? Ini isi pasir, habis kamu Rena. Dan di sini ada tanggal lahir saya. Ini ada tanggal lahir saya di sini ya. Saya juga nggak tahu siapa yang jahat sama saya. Tapi ini saya tahu. Ini bulan puasa loh. Ini bulan puasa. Insya Allah ya, nauzubillah min zalik. Insya Allah ganjarannya Allah akan kasih ya. Saya sedih, saya nangis, saya nggak pernah jahat sama kalian. Kenapa kalian bikin mati usaha saya? Di sini jelas banget tulisannya. Ini isi pasir. Ya Allah Akbar. Ya Allah. Bentar. Oke, geng, gue masih belum nangkep nih. Bagaimana ceritanya atau bagaimana logikanya gitu ya? Uang yang ditulis dengan tulisan terbalik, terus tadi ada tanggal lahir si yang punya warung, si Mbak yang nangis ini, terus juga ada pasir gitu. Itu bagaimana bisa menyebabkan hilangnya uangnya dia gitu ya? Hal ini terjadi tuh gimana tuh konsepnya tuh? Gue jadi penasaran, pengen nyoba, tapi gue takut musyrik sih. Oke, kita Ini Allah gak tidur. Siapapun orangnya, saya nggak pernah dendam sama Anda, saya nggak pernah sakit hati sama Anda. Tapi ini bulan suci Ramadan, saya tahu Allah akan balas semuanya ya. Saya sakit hati, wajar saya sakit hati. Usaha saya dari nol, saya bangun, kalian enak banget bikin saya begini. Kalau yang
nggak percaya. Ini era kalian bisa modern datang. gitu ya, masih Bukti ada dengan aja cermin orang ini, yang kalian bisa baca sendiri. kayak Jelas gini gitu. terpampang di sini nama. Ini orang iseng banget demi Allah. Kembali lagi ya, ini saya bulan suci Ramadan. Kalau mau jahat sama orang nggak usah begitu, saya fair-fairan aja. Kalau mau bunuh-bunuh Pak, saya. Ini sekarang yang diserang suami saya, sedikit-sedikit sakit kepala, sedikit-sedikit sakit kepala, tapi saya bisa ngelawan. Kalau suami saya enggak. Di dalam sini, di dalam duit sini tadi ada pasir, suami nggak ngeh ini pasir apa, buang aja, dibuka sama yang jaga lapak saya. Ya Allah Ren, lu dikerjain orang, jelas banget ini dalam celengan, uangnya udah berkurang di celengan. Saya pikir kalau emang tuyul ya tuyul, tapi kenapa begini caranya? Kalau nggak suka sama saya, sama keluarga saya datang ke saya, nggak usah begini caranya. Saya nggak habis pikir aja, nggak habis pikir ya, nggak habis pikir. Saya Gue juga nggak habis pikir sih, gimana ya dagangan konsepnya saya kayak gitu ya. paling 700-800, saya dibikin 120.000, saya pernah dibikin kolak baru matang basi, saya pernah. Tapi itu dagangan gak saya jual, saya buang. Asal Anda tahu ya, ini jelas. Siapa yang mau lihat silahkan datang ke lapak Aska ya. Ini jelas banget. Oke, geng, dari yang gue lihat kejadian ini itu nggak mungkin di kota besar, nggak mungkin sih. Nah, tapi gue nggak tahu juga sih, apa mungkin di kota besar kayak Jakarta ini masih ada yang kayak gini? Apa mungkin cuma di daerah gitu ya? Dan jujur ini first time gue melihat secara langsung hal-hal kayak gini. Dan gue bukan orang yang percaya dengan hal-hal mistik kayak gini, walaupun gue juga sering bikin konten horor gitu, karena secara langsung gue belum pernah ngalamin gitu ya. Gue sempat dengar sih katanya kalau misalkan gaib yang berhubungan dengan duit itu adalah tuyul biasanya. Tapi kalau ini konsepnya gimana tuh? Uang isi pasir, ada nama orangnya, terus ada kayak kata-kata mengancam gitu, uangnya berkurang. Apakah cukup dengan hal itu uang si target bisa hilang, atau memerlukan jampi-jampi atau baca-bacaan yang lain gitu? Gue juga nggak tahu nih konsepnya seperti apa ya. Tapi kalau tuyul beneran geng, kalau kalian nggak percaya coba searching di Google, itu banyak banget orang yang ngejual tuyul. Ada tuyul baru, ada tuyul second, udah kayak HP aja ya kan, udah kayak handphone tuh tuyul. Oke, sekarang gue mau ngajak lu semua kita searching penjual tuyul yang ada di internet. Nih kalau misalkan lu nggak percaya nih, ada men banyak yang ngejual tuyul di internet bro. Gua aja sampai kaget. Kita cek ya geng, para penjual tuyul nih. Oke, kita searching ya. Jual tuyul, ya kan? Nah ini udah banyak nih geng. Kalian bisa lihat nih, iklan jasa kontrak tuyul blogspot.com. Anjir, ada yang dikontrakin juga nih, gimana sih? Oke, kita coba buka ya, jasa kontrak tuyul. Ois. Cara cepat kaya dengan pesugihan tuyul. Buset. Tuyul Mesir dapat berlari lebih kencang daripada tuyul biasa, lebih pintar mencuri uang atau perhiasan. Oleh karena itu disebut tuyul spesial. Wih anjing, kayak nasi goreng tuh pakai telur. Kenapa begitu? Karena banyak paranormal atau para ahli hikmah mengakui sulit untuk menangkap tuyul Mesir karena larinya cepat seperti kilat. Hanya segelintir dukun sakti saja yang bisa menangkapnya. Itu pun harus menggunakan ilmu khusus yang sudah sangat langka. Di manakah harus membeli tuyul Mesir? Di mana? Ini iklan di ujung-ujung tempat dia nih. Untuk Anda yang ingin membeli tuyul Mesir dengan tujuan cepat kaya raya, Anda bisa menghubungi Aki di nomor telepon Aki. Oh, dipanggilnya Aki ya. Tuyul yang Mbah tawarkan, tadi Aki, sekarang Mbah. Tuyul yang Mbah tawarkan adalah tuyul dari spesies khusus yang Mbah dapatkan dari Mesir. Tuyul Mesir ini ukurannya sangat kecil, tinggi 5 cm. Tuyul ini tidak dapat dilihat dengan mata terbuka, terkecuali jika kami sudah berikan minyak khusus buat Anda yang membeli tuyul Mesir. Minyak apa nih Mbah? Minyak lintah. Berapa harga tuyul Mesir? Khusus untuk tuyul Mesir, Aki patok harga 1,7 miliar. Wow. Memang tuyul Mesir harganya sangat mahal karena punya kelebihan tertentu seperti tidak menyusui, tidak minum darah, dan jenis tumbal lainnya. Nah, bagi Anda yang punya kemampuan untuk membeli tuyul Mesir yang Mbah tawarkan, jangan khawatir, Anda tinggal sewa tuyul Mesir sama Mbah. Sistem sewa yang Aki maksud adalah nih sekali Mbah, sekali Aki ya kan. Aki apa nih? Aki soak. Cukup Anda sewa tuyul Mesir dari Mbah, tuh kan Mbah lagi nih, 1 atau 2 tahun. Sistem sewa nih, oh ada sistem sewanya geng. Sistem kontrak ya kan. Sewa yang Aki tawarkan hanya 5 juta per tahun dan bisa menghasilkan uang sekitar kurang lebih 5 juta per hari. 5 juta jika dikalikan 1 tahun, maka penghasilan Anda berapa kira-kira? Tinggal hitung sendiri. Oke, gue hitung nih ya. Harga sewa dari Aki tawar 5 juta per tahun dan bisa menghasilkan uang sekitar kurang lebih 5 juta per hari. Oke, berarti 5 juta dikalikan setahun. Setahun 360 hari kali 5. 5 kali 6 30, 5 kali 3 15, tambah 3 14. Sekitar 1,8 M ya? Ya nggak sih? Ya nggak? Coba. Apa gue salah ngitung nih? Coba ya. Tes aja. 360 hari kali 5 juta nih. 1,8 M bener.
banyak juga ya Ki ya. Kalau 1,8 M berarti next year-nya udah lo bisa beli nih. Jadi apa tahun berikutnya lo bisa beli nih tuyul kan cuman berapa tadi 1,7 M ya. Jadi lo masih untung 100 juta lah gitu ya. Anjing, konsep jual beli macam apa ini? Tapi ada mekanisme tertentu untuk yang kontrak barang Mbah. Misalnya penghasilan Anda lebih dari 5 juta per hari, kita sebut saja 6 juta, maka 1 juta buat saya. Anjing, matre banget loh. Maka 1 juta buat saya dan 5 juta untuk Anda yang menyewa barang Aki. Oke. Disitulah keuntungan Aki bagi Anda yang menyewa barang Mbah. Aki Mbah, oke. Jadi walau Mbah tidak kesana kemari, Mbah sudah ada untung sama si penyewa. Kayak juragan angkot gitu ya Mbah ya, kurang lebih ya. Barang Aki bisa dibawa kemana-mana. Barang apa tuh Ki? Barang saya nggak bisa dibawa kemana-mana Ki, lengket. Misalkan Anda sudah kontrak atau sewa barang saya, Anda bisa membawa barang saya ke luar negara. Wow. Misalnya Rusia, Paris, Jerman, Malaysia dan lainnya. Kenapa harus Rusia? Anda akan berpenghasilan dolar. Ki, maaf nih ya. Perasaan emang Rusia pakai dolar, Paris pakai dolar, bukannya Paris euro ya? Euro apa pound sterling? Ini Aki kagak riset dulu nih, nggak pakai dolar. Ki, harusnya kayak kalau Aki mau nyebut dolar tuh bikinnya Australia, Amerika, sama Singapura. Nah itu baru dolar gitu. Ya Allah, Aki. Bagaimana cara merawatnya? Oke, sangat mudah. Tuyul kepunyaan Aki hanya perlu 1 buah kamar khusus tempat tuyul bermain atau istirahat, serta butuh kunyit untuk makanannya. Kunyit yang dimaksud adalah kunyit mentah. Itu pun hanya diberikan jika si tuyul akan bertugas mencuri uang atau perhiasan. Oke, misalkan Anda punya kesulitan kamar khusus tuyul, Anda tinggal mencari rumah kontrakan untuk disewa. Oke. Untuk Anda yang benar-benar serius, teman-teman, Anda bisa menghubungi Aki di nomor telepon 0822 4612 7332. Kiai Haji Mat Yani. Maaf, alamat dan foto tidak kami tampilkan karena menghindari hal-hal yang memalukan. Kenapa harus malu Ki? Atau ketahuan sama tetangga? Oke. Bahasanya kurang ini ya, kurang apa ya? Kurang ilmiah gitu. Harusnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu lebih enak. Hal-hal yang memalukan gitu ya. Kayak lagi mesum Ki, ketahuan sama tetangga. Oke, soalnya jika ketahuan sama tetangga bisa-bisa malu dibuatnya. Oh iya bener, setuju. Jika memang Anda serius, Anda bisa menghubungi Aki. Dan kita atur di mana pertemuannya. Apakah mau datang langsung atau kami kirim ke alamat Anda. Oke, cara pengiriman pakai botol. Anjing, botolnya botol kecap gitu, geng. Botol tempat tuyul. Oke, barang kami kirim lewat pos berupa botol aqua dan tidak sama sekali akan ketahuan bagi karyawan pos dan JNE. Sebab seperti yang kami katakan bahwa barang kami tidak ada yang bisa lihat tanpa diberikan minyak khusus kecuali Anda. Ini beneran gak sih? Masa tuyul pakai pos sih ngirimnya? Kenapa gak langsung gitu, COD ya kan? Sistem pengiriman barang kami lewat pos JNE atau Tiki. Anjay, Gue sering tuh masuk ke Tiki atau JNE itu ada ini sih aturan gitu, aturan yang boleh dikirim. Nggak boleh ngirim binatang, nggak boleh ngirim bahan makanan yang cair gitu ya, tidak boleh mengirim narkoba. Nah di situ memang sih nggak ditulis ada mengirim tuyul sih. Cuman JNE Tiki gimana nih? Bisa-bisanya nih buka jasa ngirim tuyul. Insya Allah kami berikan jaminan buat Anda. Apakah jaminan itu? Anda akan tahu jika Anda menghubungi kami. Siap. Maaf, jaminan belum kami beritahukan karena bersifat berbahaya bagi saya. Woi, misterius sekali ya kan, karena gue di sini bingung, dia ngasih ke orang itu sistem pos dan itu pinjam gitu ya. Bagaimana, apa hal yang menjamin kalau sudah disewa gitu ya itu tuyul bakal dibalikin tuh, gimana tuh konsepnya tuh kalau ngirimnya lewat Tiki? Kalau COD kan masih enak gitu ya, atau diantar ke rumah kan masih masuk akal gitu. Hal-hal yang mesti harus Anda ketahui, jangan diperintahkan mencuri uang di lingkungan tempat tinggal Anda, karena jika Anda ada yang tahu kalau Anda memelihara tuyul bisa malu dibuatnya. Oh iya, sarannya masuk. Sarannya nih ini banget ya, maksudnya berbobot gitu ya. Iya. Jangankan melihara tuyul, melihara cewek aja kalau ketahuan tetangga Ki, malu juga. Jangan diperintahkan tuyul mencuri uang di toko emas, karena setiap toko emas terdapat jimat tolak bala. Oke. Tuyul cenderung mencuri uang di tempat perbelanjaan atau mall dan ATM, karena di tempat tersebut aman dari penjaga gaib. Perhatian, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan nama Mbah. Pede banget loh. Juga yang mengkopi artikel dari Aki, serta orang yang mencela nama baik Aki. Itu semua adalah fitnah belaka untuk menjatuhkan Aki. Sih gitu. Memang banyak fitnah yang sering saya lihat dari situs-situs lainnya agar perbuatan kita ini dihentikan oleh mereka. Mengapa banyak yang memfitnah Aki? Karena melihara tuyul merupakan perbuatan yang salah besar. Nah tuh tahu loh. Semoga bisa membantu. Sekian dan terima kasih. Oke. Gue gak tahu geng ini beneran atau enggak ya, tapi ada sebuah logika yang terpikirkan dari tadi sama gue. Kalau ini tuyulnya bisa menghasilkan 1,7 M, ngapain lo jual?
lo pakai sendiri aja Ki. Lo pakai ya kan, lo bikin kerja gitu ya. Lo nggak perlu jual, nggak perlu lo sewain. Ya lo punya uang gitu. Ya lo jual untuk disewakan untuk dapat apa sih Ki? Dapat uang kan? Sementara lo menjanjikan ini mendapatkan uang juga gitu. 1,7 M lo, menggiurkan gitu. Aduh, ini logikanya gimana sih Ki? Apa yang Aki pikirkan gitu? Hah? Kenapa gak Aki pakai sendiri aja? Kenapa harus disewain kalau itu menghasilkan uang gitu ya? Aduh, gue gak habis pikir sih ini. Makanya gue tuh gak pernah percaya geng sama dukun-dukun yang menjanjikan kita bisa kaya gitu. Kalau dia menjanjikan kita bisa kaya, kenapa dia gak kaya sendiri aja gitu? Ngapain buka praktek, terus lu bayar duitnya buat dia, terus lu dibikin kaya buat apa? Sistemnya ribet banget anjing gitu. Ya udah sih, lu sugih-sugih apa, lu persugihan sendiri, lu kaya udah. Lu gak perlu ngambil uang dari pasien lagi untuk bikin dia kaya gitu. Konsep yang aneh banget menurut gue. Oke geng, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita soal tuyul dan pembahasan kita soal santet-santetan ini. Jujur gue gak tahu konsepnya seperti apa. Dan buat kalian yang percaya dengan hal-hal ini, kalian bisa komen di bawah apapun gitu ya. Dan oke geng, sampai di sini dulu kontennya. Jangan lupa follow Instagram gue, subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Share juga ke teman-teman kalian. Oke? Kamar Jerry. Mungkin kau bisa bersembunyi di balik puisi yang kau tulis.